Bismillahirrahmanirrahim. PSAK 9 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang akuntansi aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi. Aset tak berwujud dapat memberikan manfaat ekonomi bagi entitas selama periode tertentu. Sekarang, bagaimana pengakuan aset tak berwujud itu? Aset tak berwujud harus diakui jika dan hanya jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, aset tersebut memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diukur secara andal. Yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Kemudian, manfaat ekonomis masa depan dapat berupa kemampuan untuk menghasilkan pendapatan, untuk penghematan biaya, atau manfaat lainnya. Biaya perolehan aset tak berwujud dapat berupa harga beli, biaya pengembangan, biaya perizinan, dan biaya lainnya yang dapat dikaitkan secara langsung dengan perolehan aset tak berwujud tersebut. Pengukuran aset tak berwujud. Aset tak berwujud yang diperoleh secara perolehan dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya. Aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dicatat sebesar biaya perolehan yang mencakup biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dengan pengembangan aset tak berwujud tersebut. Aset tak berwujud diamortisasi selama masa manfaatnya. Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti usia ekonomis aset, tingkat penggunaan aset, dan tingkat teknologi yang digunakan dalam aset tersebut. Kemudian, penghentian aset tak berwujud. Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya jika manfaat ekonomis masa depannya telah habis atau entitas tidak memiliki kendali lagi atas aset tersebut. PSAK 9 penting untuk dipahami oleh para akuntan dan pengguna laporan keuangan. Dengan PSAK 9 ini akan membantu memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan dan andal tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Kemudian berikutnya adalah beberapa contoh aset yang tak berwujud. Yang pertama, hak paten. Yang kedua, hak cipta. Yang ketiga, hak dagang atau merek dagang. Yang keempat, goodwill. Yang kelima, lisensi. Yang keenam, franchise. Yang ketujuh, hak sewa. Yang kedelapan, hak penambangan. Yang kesembilan, hak intelektual lainnya. Aset-aset tersebut dapat memiliki nilai ekonomis yang signifikan bagi entitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami PSAK 9 ini untuk memastikan bahwa aset tak berwujud tersebut disajikan secara tepat dalam laporan keuangan.